Kota Mekah, tempat kemuliaan yang tak terbantahkan. Di dalamnya, hukum-hukum syariat telah ditetapkan sebagai bukti keagungan dan kesucian tempat ini. Setiap orang dilarang melanggar larangan maksiat yang jelas. Namun dalam perjalanan sejarah kaum muslim, Mekah terutama Masjidil Haram pernah mengalami sebuah tragedi yang memilukan, yaitu terjadinya pembantaian jamaah dan penjarahan Hajar Aswad. Puluhan ribu kaum muslimin dibunuh pada peristiwa itu. Dan klimaksnya, Hajar Aswad, batu mulia yang berasal dari surga itu, dijarah sehingga Ka'bah kehilangan batu mulia yang dibawa malaikat Jibril tersebut selama puluhan tahun. Tragedi tersebut sungguh mengerikan. Mungkin banyak umat Islam yang tidak mengetahui peristiwa ini karena jarang sekali diangkat. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai habis agar kita mengetahui kebenaran sejarah kelam ini dan tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar Aswad, sebuah batu mulia yang berasal dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan berwarna lebih putih dari susu. Kemudian dosa-dosa manusialah yang membuatnya berubah menjadi hitam. Batu ini memiliki keistimewaan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batu ini akan memiliki suara dan dua bibirnya akan bersaksi bagi mereka yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cara yang benar. Dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa. Pada masa lalu, Hajar Aswad berbentuk satu batu utuh. Namun pada tahun 317 Hijriah atau tahun 930 Masehi, pada masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Muhtadid, sebuah tragedi terjadi. Hajar Aswad dijarah dan para jamaah haji dirampok dan dibunuh, menyebabkan batu mulia ini hancur menjadi 8 bagian kecil. Kini batu hitam ini berada di sisi selatan Ka'bah. Pelaku penjarahan ini adalah Abu Thahir, Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi, seorang pemimpin sekte Syiah Ismailiyah yang terkenal. Mereka telah menggemparkan dunia Islam dengan kejahatan mereka, termasuk perampokan, pembunuhan, dan penghancuran rumah-rumah. Mereka menciptakan ketakutan di hati siapapun yang mendengar namanya. Pada musim haji tahun 317 Hijriah, rombongan haji dari Irak yang dipimpin oleh Mansur Ad-Dailami tiba di Mekah dengan selamat. Namun pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, para pengikut sekte Syiah Ismailiyah, yaitu orang-orang Karamitah, melakukan kerusuhan di Masjidil Haram. Mereka merampok harta jamaah haji dan bahkan berani memerangi mereka. Banyak jamaah haji menjadi korban kekejaman ini, bahkan di dekat Ka'bah sekalipun. Puluhan ribu jamaah haji tewas. Ada yang menyebut 30.000 orang jamaah haji. Namun sebagian ahli sejarah mencatat, pada peristiwa itu, Karamitah telah membunuh 100.000 jamaah haji. Sementara itu, pemimpin Karamitah Abu Thahir berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalnya sambil melihat pedang-pedang pengikutnya merajalela, merenggut nyawa manusia. Dengan sikap sombongnya, ia berteriak, "Aku bersama Allah dan Allah bersamaku. Dialah yang menciptakan makhluk ini dan aku yang akan membinasakan mereka." Orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Ada yang berpegangan pada kain penutup Ka'bah, tetapi mereka menjadi korban kekejaman pedang pengikut sekte Karamitah. Tidak hanya itu, bahkan para peziarah yang sedang melaksanakan tawaf pun tidak luput dari serangan pedang ini, termasuk beberapa ulama ahli hadis. Abu Thahir dan pasukannya setelah menyelesaikan aksi kejahatan yang tak terbayangkan terhadap para jemaah haji, memerintahkan penguburan jasad-jasad korban ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lainnya dikubur di tanah suci dan sekitar Masjidil Haram. Abu Thahir juga merusak kubah sumur Zam-Zam dan memerintahkan pencopotan pintu Ka'bah serta merobek-robek kiswahnya di depan para pengikutnya. Ia bahkan meminta salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talangnya. Namun tiba-tiba pengikut tersebut terjatuh dan meninggal seketika. Abu Thahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Namun ia tetap memerintahkan penjarahan Hajar Aswad. Seorang lelaki memukul dan mencongkelnya.
Dengan penuh tantangan, Abu Thohir membangga-banggakan dirinya, di mana burung-burung ababil, di mana batu-batu neraka sijil. Akibat pencerahan Hajar Aswad ini, Amir Makkah beserta keluarganya dan pasukannya berusaha mengejar Abu Thohir untuk meminta pengembalian Hajar Aswad ke tempat semula. Amir Makkah bahkan menawarkan semua harta yang dimilikinya sebagai tebusan Hajar Aswad. Namun Abu Thohir tidak bergeming, bahkan Amir Makkah, keluarganya, dan pasukannya menjadi korban selanjutnya. Abu Thohir pergi dengan bangga membawa Hajar Aswad dan harta rampasan dari jamaah haji ke kota Hajar Asa yang menyimpannya di sana selama 22 tahun. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, golongan Syiah Karamitah membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar zanadikah. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka yang bergelar Al-Mahdi yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Sebelumnya ia seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas, lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan syarif keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Karamitah menjalin hubungan baik dengannya. Mereka Karamitah akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Tindakan Abu Thohir yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad digambarkan oleh Ibnu Katsir. Dia telah melakukan ilhad atau kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah 22 tahun berada dalam kepemilikan Abu Thohir, akhirnya Hajar Aswad dikembalikan ke Mekah pada tahun 339 Hijriah. Pada saat itu Ibnu Katsir menggambarkannya sebagai tahun yang penuh berkah. Pada bulan Dzulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat asalnya. Peristiwa ini sangat menggembirakan bagi seluruh umat muslim, mengingat berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan kembali Hajar Aswad. Amir Bagjam At-Turki bahkan pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan. Namun tawaran itu tidak berhasil meluluhkan hati Abu Thohir, pemimpin Karamitah saat itu. Kaum Karamitah berkilah, kami mengambil batu ini atas perintah dan kami akan mengembalikannya berdasarkan perintah yang sama. Sebelum mengembalikan Hajar Aswad ke Mekah, Karamitah membawa batu tersebut ke Kufah dan menggantungkannya di 7 tiang masjid Kufah agar orang-orang dapat melihatnya. Saudara Abu Thohir menulis sebuah pernyataan, kami mengambilnya atas perintah dan sekarang kami mengembalikannya atas perintah agar ritual haji berjalan dengan lancar. Akhirnya Hajar Aswad dikirim kembali ke Mekah tanpa ada hambatan di atas satu tunggangan. Pada bulan Zulqa'dah tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad tiba di Mekah. Dikisahkan bahwa selama perjalanan Hajar Aswad kembali ke Mekah, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Beberapa orang menceritakan bahwa ketika Hajar Aswad dicuri oleh Karamitah, mereka terpaksa mengangkutnya dengan beberapa onta dan punuk onta tersebut bahkan terluka dan mengeluarkan nanah. Namun saat dikembalikan, perjalanan berjalan lancar dan hanya membutuhkan satu tunggangan saja. Kembalinya Hajar Aswad ke Mekah merupakan momen yang sangat penting bagi umat muslim. Batu tersebut memiliki makna dan keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hajar Aswad turun dari surga dan memiliki kemampuan untuk menghapus dosa. Sentuhan dengan Hajar Aswad juga dianggap sebagai amalan yang dapat menghapus dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Jari At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, dan lain-lainnya. Cerita tragedi ini jarang diangkat, sehingga banyak umat muslim yang tidak mengetahuinya. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan dan terhindar dari kesesatan godaan setan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami. Like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.